Oke, kembali bersama saya akan kembali menjelaskan tentang saklar tukar. Ini adalah diagram garis saklar tukar. Fungsi dari saklar tukar adalah dia bisa menyalakan dari dua lokasi yang berbeda, misalkan dari lantai 1 dan lantai 2. Kamu mau mematikan di lantai 1 dan menyalakan di lantai 2. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah kondisi pada saat terbuka. Kenapa bisa dibilang terbuka? Ingat, arus mengalir itu ada tiga. Rangkaiannya tertutup, ada sumber, dan ada beban. Nah, kita lihat nih, kenapa ini terbuka. Lihat, arah aliran arusnya nih, sumber, kita lihat ke saklar A ke atas, dan terbuka di sini. Nah, bagaimana untuk membuat dia kondisi tertutup? Nih, misalkan saya tertutup di lantai 1, di kondisi A. Nah, nih lihat, tertutup. Nah, arah aliran arusnya menjadi ke bawah, dan ke B, dan rangkaiannya tertutup, lampu menyala. Nah, Nah, ini kalau dari kondisi misalkan di lantai 1 udah tertutup, udah dinyalakan ya. Di lantai 2 kita bisa mematikan. Ini di sini. Nah, arah aliran arusnya gimana? Ke bawah tetap, tapi di lantai 2 dia terputus. Seperti itu. Nah, setelah itu kembali lagi ke lantai 1. Kita bisa menyalakan kembali. Nah, itu. Nah, gimana kalau misalkan ada tiga lokasi nih, tiga lokasi, empat lokasi, lima lokasi, enam lokasi, misalkan lorongnya panjang nih, ya. Nah, dari sudut A, terus di tengah-tengah kamu mau mematikan, di sudut B kamu mau menyalakan kembali. Gimana caranya? Bisa, tinggal kamu tambahkan saklar silang di tengah-tengahnya. Ingat, berapapun lokasinya, saklar tukar itu hanya dua, di awal dan di akhir. Sisanya itu adalah saklar silang. Misalkan kamu mau menyalakan dari 6 lokasi berbeda. Nah, tukar itu cukup dua, di awal dan di akhir. 4 sisanya itu adalah saklar silang. Ya. Misal nih, contoh. Saya punya 3 lokasi berbeda nih. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Saya ingin menyalakan lampu di lampu depan nih. Nah, kita lihat. Nah, nih. Lihat arah aliran arusnya nih. Masuk ke saklar di lantai 1, masuk di saklar silang di lantai 2, dan masuk ke saklar tukar di lantai 3. Kondisi dalam keadaan menyala lampu. Misal, saya mau mematikan nih, mematikan di lantai 1. Tinggal ke sini, ceklek. Nah, arah aliran arusnya menjadi ke bawah. Set. Nah, terputus. Misal, saya mau menyalakan lagi di lantai 2. Nah, ceklek nih, yang asalnya ke bawah seperti ini nih, menjadi ke atas. Nah, arah aliran arusnya menjadi seperti ini, ke sini, set. Nah, kondisi lampu menyala. Nah, misalkan saya mau menyalakan lagi nih di sini, mau mematikan lagi nih di lantai 3. Nah, tinggal ceklek aja di lantai 3-nya. Maka arah aliran arusnya menjadi seperti ini. Gampang kan? Nah, mau menyalakan lagi. Nah, tinggal mau menyalakan lagi nih di lantai 1 nih. Ceklek ke atas yang sini. Nah, arah aliran arusnya menjadi seperti ini. Set, ke atas, ke bawah. Nah, tuh. Mau dimatiin lagi di lantai 2, tinggal matikan lagi. Ceklek ke bawah nih. Yang asalnya seperti ini. Ceklek, menjadi ke bawah. Nah, arah aliran arusnya menjadi seperti ini. Set, tek. Nah, terputus di sini. Nah, seperti itu ya. Gampang kan? Diagram diagram garisnya bikinnya gampang. Tapi pada saat realnya kemungkinan rada memusingkan. Nah, ini adalah tampak tampak belakang ya dari saklar tukarnya. Ada 3 buah titik. Yang merah adalah input, yang putih adalah output. Nah, pemasangannya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya. Nih, kita akan memasang sebuah saklar tukar. Nah, seperti ini ya. Nah, kondisinya adalah merah dan biru ini dalam keadaan tertutup, yang kuningnya terbuka. Nah, ini adalah diagram garisnya untuk membantu kita dalam mengerjakannya.
Kita mulai. Kita lihat nih, dari sumber, dari diagram garisnya. Sumber menuju input dari saklar tukar A. Saklar tukar A adalah yang merah nih. Inputnya yang merah ya. Maka kita pasangkan. Tak. Nah, dari sumber ke fasa input yang tukar A. Sesuai. Nah, kita kerjakan yang mudah-mudah dulu saja. Yang sudah pasti nih, netral lampu pasti ketemu netral sumber. Mari kita kerjakan netral lampu ini ketemu sama netral sumber. Plak. Nah, gitu ya. Terus kita kerjakan tahap yang selanjutnya. Yang tertutup, dia akan terhubung sama saklar tukar yang B-nya itu yang terbuka. Berarti yang tertutup yang B, yang tertutup itu yang di A itu kan, yang biru, maka akan ketemu saklar tukar yang di B yang warna kuning. Nah, seperti ini. Nih, biru akan ketemu yang kuning, ya. Tuh. Nah, selanjutnya, yang terbuka di A, nih, terbuka di A akan ketemu yang tertutup di B. Berarti yang terbuka di A itu warna apa? Kuning. Akan ketemu sama yang tertutup di B. Berarti kuning ini akan ketemu sama yang biru ini. Nah, selanjutnya, fasa input yang di B akan ketemu sama fasa input yang ada di lampu. Nih, cepret. Nah, kayak gitu. Saya harapkan kalian paham ya nih. Arah aliran arusnya, lihat dari diagram garisnya, pada saat pengawatannya seperti apa. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya, silang. Nah, silang itu rada sedikit rumit. Kenapa bisa saya bilang sedikit rumit? Nih, kalian harus perhatikan. Di kondisi di saklar silang, dia ada dua buah kondisi, yaitu pada saat misalkan ke kiri, kondisi yang terhubung adalah lurus, yaitu biru dan merah. Nah, pada saat dia ceklek ke kanan, kondisi dia menjadi silang. Jadi yang terhubung itu kuning dan merah, biru dan kuning. Nah, kalian harus tahu kondisi ini. Nah, pada saat pemasangan, kalian harus merumuskan mana yang input, mana yang output. Tuh, ya. Nah, ini tukar dan silang. Nih, kita mulai. Kita rumuskan ini sudah sesuai ya. Tuh. Nah, kita mulai dari sini yang tukarnya. Berarti kan sumber ketemu fasa input dari tukar. Nah, ini kabel-kabelnya dulu. Nah, ini sumber ketemu fasa input tukar. Terus yang lampu, nih, lampu ketemu fasa input dari yang tukar yang C. Ceklek. Nah, terus netral lampu ketemu sama netral sumber. Berarti netral lampu ini harus kita sambungkan ke netral sumber. Nih, ceklek set. Nah, itu ya. Kita kerjakan sekarang yang tukarnya. Nah, tukar ini ya, yang A harus ketemu sama yang jumper, yang dua ini ya. Nah, di sini harus kamu lihat. Ini kan ada lurus dan ada silang. Nah, ini kita anggap udah sesuai ya. Nah, berarti yang biru kita ambil yang hijau, maka ketemu sama yang merah, misalkan. Oh, kok nggak ada? Nah, merah, terus outputnya, misalkan kita yang kuning. Nah, kuning itu harus ketemu sama yang kuning lagi, yang terbuka ya, misalkan gitu. Nah, yang B pun sama, yang satunya lagi. Nah, yang terbuka ini harus ke yang terbuka lagi, gitu. Nah, disambungkan ke kuning. Nah, kita sambungkan kembali ke biru ini, lalu kita sambungkan kembali. Nah, seperti itu ya.
intinya dari memasang saklar silang adalah di memasang 2 tukar dan 1 silang, intinya ada di silang. Kamu harus tahu kondisi dari saklar silangnya ini. Pada saat yang tertutup, mana yang ke kiri misalkan ya, itu mana yang terhubung, pada saat yang kondisinya silang, mana yang terhubung. Tuh. Intinya adalah dari sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggabungkan tunggal seri dan silang? Nah, seperti ini. Tahapannya ya. Saya harapkan kalian sudah paham dengan diagram garisnya ya. Nah, kita selesaikan dulu yang tunggal. Nah, yang tunggal, nah, sumber ketemu fasa input. Nah, fasa input dari saklar, terus yang netralnya kita sambungkan dengan netral sumber, netral lampu kita sambungkan dengan netral sumber. Lalu fasa output ini ketemu sama fasa input dari lampu. Nah, terus sambungkan ke seri. Nah, ambil fasanya, fasa inputnya, jumper, gabungkan untuk ke TDAS untuk yang saklar seri. Begitupun dengan netralnya. Nah, dari sini kita gabungkan dari fasa input ini ketemu sama fasa sumber ini ketemu sama fasa input dari saklar seri. Terus netralnya kita gabung netral lampu 1 sama netral lampu 2 dengan netral sumber. Nah, fasa outputnya yang ini kita gabung ke salah satu fasa input dari lampu. Fasa output 2 pun kita gabungkan dengan fasa input dari lampu yang kedua. Nah, terus untuk menggabungkannya ke yang silang gimana? Tinggal ambil lagi dari fasa inputnya, dari fasa sumber ini. Kita tarik lagi kabel fasanya untuk menuju ke saklar silangnya. Netralnya pun sama gitu. Nah, ini pun harus kamu sambungkan lagi sama seperti yang sebelumnya. Fasa sumber ketemu fasa input. Nah, netralnya kita gabungkan netral sumber dengan netral lampu. Nah, fasa lampu ketemu sama fasa input dari saklar tukar yang C yang di ujung ya. Terus, nah outputnya pun sama. Nah, yang ini, nah kamu ketemukan dengan yang merah gitu. Terus outputnya ketemu lagi dengan saklar tukar yang ini. Berarti yang di sini tertutup harus ketemu yang terbuka di sini. Ya, sistemnya kayak gitu. Nah, ini yang terbuka di sini harus ketemu sama yang tertutup di saklar tukar yang satunya. Tuh. Seperti itu. Paham ya? Oke.